Bayangkan, setiap detik kita diserbu oleh ribuan informasi. Di layar ponsel kita, di TV, di email, di grup chat, semuanya berdengung, berteriak, dan menuntut perhatian kita. Semua informasi ini datang seolah-olah dunia akan hancur jika kita melewatkannya, membuat kita merasa seperti kita hidup di bawah sebuah ledakan informasi yang tidak pernah berhenti. Namun, apa yang terjadi ketika informasi itu tidak lagi menjadi alat untuk membantu kita, melainkan menjadi bencana yang menghancurkan? Apa yang terjadi ketika kita tenggelam dalam lautan data yang tak ada habisnya, sementara kita tidak tahu cara berenang? Ketika kita begitu kaya akan data, tapi miskin wawasan, apakah kita benar-benar hidup atau justru terjebak dalam labirin kebingungannya? Informasi yang menghanyutkan. Di dunia yang terhubung ini, kita hidup dalam tsunami informasi yang datang tak terhentikan, menghancurkan segala hal yang ada di depannya. Setiap detik, dunia memberikan kita gelombang data yang begitu besar dan cepat. Kita hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Bayangkan, kamu baru saja membaca sebuah berita pagi ini tentang bencana alam yang mengerikan, kemudian mendapat notifikasi tentang tren TikTok terbaru, lalu menerima meme lucu yang menyebarkan informasi setengah benar, dan tiba-tiba kamu diserbu dengan artikel panjang yang mengatakan bahwa dunia akan kiamat besok. Semua ini hanya dalam waktu 10 menit pertama hari ini. Faktanya, lebih dari 2,5 kuintilion byte data diproduksi setiap harinya. Itu adalah jumlah yang begitu besar, sehingga jika data itu diubah menjadi kertas, tumpukannya bisa mengelilingi dunia lebih dari 5 kali dalam sehari. Bayangkan, kita hidup di dunia yang tak terbayangkan sebelumnya, sebuah dunia yang dipenuhi oleh informasi yang mengalir tanpa henti, dan kita dipaksa untuk memilih mana yang benar-benar penting di tengah lautan itu. Ketika keputusan tertahan di tengah lautan data sekarang, apa yang terjadi pada kita? Di tengah banjir informasi yang datang tak terhentikan, kita mulai kehilangan arah. Ada begitu banyak data, tetapi terlalu sedikit wawasan yang kita miliki untuk mengolahnya. Informasi datang begitu deras, kita bahkan tidak sempat untuk berpikir. Coba bayangkan, kamu harus membuat keputusan setiap hari yang dipengaruhi oleh lautan informasi yang datang. Memilih apa yang akan dimakan, memilih apa yang akan dibaca, bahkan memilih apa yang akan dipercaya. Keputusan itu bisa terjebak dalam kebingungannya. Ketika arus data datang begitu cepat, kita mulai kehabisan tenaga untuk berpikir jernih. Terlalu banyak informasi membuat kita sering membuat keputusan yang salah. Apa yang kita anggap sebagai fakta terkadang hanya ilusi yang dibentuk oleh algoritma dan media sosial. Kita terjebak dalam lingkaran setan informasi yang tidak pernah berakhir. Contoh nyata, di masa pandemi COVID-19, misinformasi mengalir seperti tsunami liar. Satu berita palsu tentang obat yang bisa menyembuhkan COVID bisa menyebar lebih cepat dari kilat. 80% orang di dunia mengaku pernah terpapar informasi palsu tentang virus ini di media sosial. Apa yang seharusnya menyelamatkan kita malah semakin menenggelamkan kita dalam kebingungan. Kebingungan yang tak terukur, yang bisa merenggut nyawa atau mempengaruhi seluruh masyarakat. Solusi melawan banjir informasi dengan ketajaman wawasan. Tapi jangan khawatir, masih ada harapan. Kita tidak harus tenggelam dalam gelombang informasi ini. Kita punya kekuatan untuk menyaring, memilih, dan yang paling penting, mengolah informasi dengan bijak. Bayangkan, jika kamu bisa mengubah gelombang informasi yang datang secepat kilat itu menjadi perahu kokoh yang membawamu mengarungi samudra, bukannya tenggelam. Bagaimana caranya? 1. Literasi media dan teknologi kunci pertama adalah literasi media. Literasi ini bukan sekadar membaca, tapi memahami dan memverifikasi sumber informasi. Kecerdasan dalam menilai informasi akan menjadi pelindung terbaik kita di dunia yang penuh dengan hoaks dan berita palsu. Menyaring informasi ini bagaikan memisahkan emas dari pasir. Faktanya, lebih dari 42% orang dewasa di dunia merasa mereka tidak bisa memverifikasi berita dengan benar. Kita perlu memahami apa yang kita baca dan mendalami bagaimana memeriksa kebenarannya
sebelum kita terjebak dalam jebakan informasi yang menyesatkan. 2. Penyaringan dan kurasi konten. Dengan alat dan teknologi yang ada saat ini, kita bisa memilih dengan cermat informasi apa yang masuk ke dalam hidup kita. Kita bisa menyesuaikan algoritma media sosial agar hanya informasi yang benar-benar berguna dan relevan yang sampai ke kita. Seperti seorang penyaring berlian yang memilih batu berharga dari tumpukan batu biasa. 3. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Di dunia ini, lebih banyak informasi bukan berarti lebih baik. Kualitas jauh lebih penting daripada sekadar kuantitas. Alih-alih menghabiskan waktu mengejar berita viral atau tren sesaat, kita harus mulai menggali lebih dalam, memfokuskan perhatian kita hanya pada informasi yang benar-benar memperkaya wawasan kita. Saring informasi yang berharga, dan gunakan itu untuk membangun diri kita menjadi individu yang lebih bijak, lebih tahu. Studi kasus kelima, pandemi COVID-19 dan tsunami informasi salah. Satu contoh yang paling nyata adalah pandemi COVID-19. Selama pandemi, informasi datang begitu cepat, berubah setiap jam, dan seringkali bertentangan satu sama lain. Ada berita tentang cara pencegahan yang belum terbukti, teori konspirasi yang mengguncang dunia, dan obat-obatan yang ternyata tidak efektif. Satu berita hoaks bisa menyebar lebih cepat dari kilat. MIT menemukan bahwa berita palsu bisa menyebar hingga 6 kali lebih cepat daripada berita yang benar. Tanpa wawasan yang cukup, kita bisa terjebak dalam spiral kebingungannya yang hanya akan memperburuk keadaan. Namun, dengan pendekatan yang bijak, seperti memeriksa sumber terpercaya, mencari data dari penelitian ilmiah, dan verifikasi fakta kita bisa tetap berada di jalur yang benar. Meski badai informasi datang begitu deras, kita bisa tetap bertahan jika kita tahu bagaimana mengendalikan perahu wawasan kita. Kita bisa mengubah nasib. Kita di lautan informasi dunia, kita penuh dengan data yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi kita tidak harus takut. Kita tidak perlu tenggelam dalam banjir informasi ini. Dengan berpikir kritis dan literasi digital, kita bisa mengubah diri kita menjadi individu yang kaya wawasan, bukan sekadar kaya data. Kita bisa menavigasi dunia ini, mengendalikan arus informasi, dan menjadi pelaut yang tangguh di lautan data. Ingat, lebih banyak informasi bukan berarti lebih banyak pengetahuan. Yang penting adalah bagaimana kita memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk mencapai wawasan yang lebih dalam. Jadi, apakah kamu akan terus terjebak dalam tsunami data ini, atau siap untuk mengendalikan perahu wawasanmu dengan ketajaman pikiran? Jika kita belajar untuk menyaring dan memahami informasi dengan bijak, kita akan menemukan kekuatan tak terkalahkan di balik lautan informasi ini. Kita tidak hanya akan selamat, tetapi juga akan bisa menggunakan informasi untuk membangun wawasan yang lebih dalam. Jadi, mari berhenti menjadi sekadar pengumpul data dan mulailah menjadi pencipta wawasan yang sesungguhnya.